semuanya, kembali lagi bersama saya di tugas tutorial 2. Selamat siang dan yang terhormat Bapak Heru sang tutor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wayan Megawati, NIM 860304612, program studi guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial 2 filsafat ilmu. Mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat esensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu 1. Ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari serta realitas dalam dunia pendidikan. 2. Epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan dalam dan serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong reaksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Dan yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Nomor yang terakhir atau nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara pencapaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswanya. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar pemikiran kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata dan cara saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.